Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Untuk saat ini saya mencoba mengulas berita yang sedang beredar ya, terkait dengan 6 purnawirawan yang masuk dalam perpolitikan. Baik sobat, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik sobat, ini ada berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Berita ini saya baca sekilas ya. Kemudian nanti saya mencoba dengan menggunakan pendekatan. 6 purnawirawan jenderal merapat ke PDIP jelang Pilpres 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri PDIP Perjuangan menerima 6 kader baru tak tanggung-tanggung. 6 kader baru itu merupakan 5 pensiunan TNI dan Polri. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ke-6 kader baru ini akan segera diberi pembekalan sebagai anggota partai yang baru bergabung. Ke-6 anggota baru ini juga akan menerima pembekalan di sekolah politik yang kerap digelar PDIP. Pembekalan terhadap mereka akan digelar hari ini, tanggal 30 di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menariknya, tak hanya pensiunan TNI Polri, seorang mantan atlet Yayu Basuki juga diketahui bergabung dengan PDIP. Berikut 6 pensiun TNI Polri yang baru bergabung dengan PDIP jelang 2024. Ya. Jadi ini sekilas dari berita CNN Tempo yang dilansir pada tanggal 30 itu ya, terkait 6 purnawirawan ya. Tidak perlu saya sebutkan, mungkin sobat bisa lihat siapa-siapa yang dilantik, siapa-siapa yang bergabung di kader PDIP. Tetapi saya mencoba menganalisa dari bergabungnya militer tersebut partai politiknya. Kita tahu bahwa dalam joinnya ataupun bergabungnya di partai politik tentu ini wacana baru. Tentu ini ya hal yang menarik untuk kedepannya. Mungkinkah peran dan talenta mereka bisa diimplementasikan dalam perpolitikan di dalam partai politik, karena pada dasarnya militer ini bagian dari keamanan dan pengamanan yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu dari citra dan nilai-nilai leluhur sebelumnya ini sangat luar biasa. Apakah kedepannya membawa perpolitikan ini lebih baik dan literatur perpolitikan ini lebih bersifat positif kedepannya ya. Tetapi kita sebagai rakyat tentu selalu berpikir lebih jernih dan lebih optimis ke depannya. Baik sobat, saya coba buka buku dalam kekuatan politik tersebut ya. Dalam kekuatan politik ada keterlibatan militer dalam politik ya. Hal ini juga ada 3 model. Pertama model tradisional, kemudian yang kedua model liberal, yang ketiga model serapan. Model tradisional ini seperti apakah peran daripada militer tersebut ya? Model tradisional ini
tidak ada perbedaan antara sipil dan militer. Sehingga dalam hal ini yang tidak mempunyai perbedaan tersebut ini terkait dengan tujuan. Tetapi peran dan tugas mereka memang berbeda. Tapi tujuannya juga sama, yakni untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, dan untuk perubahan ke depannya. Model ini yakni model pemerintahan feodal yang ada di Eropa pada abad 17-an dan abad 19-an. Di mana pada masa itu sipil dan militer mendukung kekuasaan penuh. Saat ini meskipun memudar, ditambah lagi tampilnya kelompok sipil yang memegangnya, tampaknya model semacam ini masih ada di sekeliling kita. Kita lihat bahwa model tradisional ini sebelumnya di Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang militer. Kemudian pemimpin yang kedua masih kategori militer. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, dan seterusnya. Ini ada yang dari sipil juga ya. Tapi Bapak SBY ini kan dari militer. Kemudian sudah Bapak SBY dari sipil. Dan kedepannya ini kalaupun yang dicanangkan Ganjar bisa duduk, Ridwan Kamil bisa duduk, kemudian Anies Baswedan bisa duduk, ya bisa saja sipil yang akan memimpinnya, yang akan mengemban tugas ke depannya, bukan seorang militer lagi ya. Tentu ini sebuah proses yang sangat kental dan harus cair untuk ke depannya. Dan bergabungnya militer tadi apakah memang tujuannya ke sana ataukah bukan? Tentu kita sebagai masyarakat melihat secara optimis ya. Bisa saja pensiunan ini karena tidak mempunyai kegiatan di rumah, ingin membangun komunikasi, ingin membangun literasi dengan orang-orang yang ada di pemerintahan. Ya barangkali ingin mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah mereka jalani sebelumnya agar tidak stagnan ilmu yang mereka dapat. Bisa saja dari kita pandang dari segi itu ya. Jangan terlalu kita ambisi mengatakan bahwa bergabungnya militer ini berdampak negatif ke depannya. Jangan seperti itu ya sobat ya. Jadi kita harus selalu optimis dan apresiasi dengan bergabungnya militer. Siapa tahu ke depannya perpolitikan ini bisa membawa restorasi, membawa perubahan yang lebih signifikan dan lebih jernih ke depannya. Kemudian model kedua ini liberal, model liberal. Model ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah maju dan relatif stabil, ya. Yakni pembagian tugas antara sipil dan militer. Ya. Dan ini juga sangat jelas. Pemegang kekuasaan di sini adalah sipil, sedangkan militer bagian dari penjagaan keamanan. Saat ini memang militer di bawah kendali sipil. Nah, ya, tentu kita lihat dari kepemimpinan sebelumnya. Militer, kemudian ada yang sipil, kemudian ada yang militer, ada yang sipil juga. Dan kedepannya sipil dan militer masyarakat sendiri yang menentukan siapa yang layak dijadikan sebagai pemimpin. Tentu ini model liberal ini menjadikan sebagai tupoksi daripada tugas itu masing-masing ya. Karena sipil ini identik dengan mengatur administrasi, mengatur hal-hal yang lebih konkret ya. Sedangkan
militer ini bagian keamanan, ya tentu kalau sudah tupoksi keamanan ya harus tegas, kemudian harus kekar, harus kuat dan sebagainya. Dan yang model ketiga terkait dengan model serapan. Model serapan ini dikenal sebagai pemerintah dikendalikan sipil. Ya, pihak sipil ini berusaha menempatkan orang-orang sipil itu di tubuh militer sehingga mudah dikendalikan seorang militer oleh sipil. Model ini ditemui di negara komunis, ya RRC sana ya. Hal ini juga berkaitan dengan ideologi yang diusung kelompok sipil. Jadi sipil ini ya bukan berarti menjadi musuh ataupun menjadi sebuah tantangan. Meskipun di daerah komunis ini kelompok sipil ini dianggap sebagai yang sangat masif dukungannya terhadap pemerintah. Tidak seperti itu juga. Jadi itu tergantung dari pemerintahannya sendiri. Ya. Bagaimana pemerintah mengelola, bagaimana pemerintah harus membuat sebuah aturan, bagaimana pemerintah tersebut bisa merealisasikan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya. Tentu model serapan ini mengelaborasi antara tujuan satu dengan tujuan yang lain. Memang dari tupoksi dan tugasnya memang berbeda. Sipil dan militer tugasnya berbeda. Tetapi kalau berbicara terkait dengan persatuan, terkait dengan kemakmuran, terkait dengan kesejahteraan, tentu ini harus bersama-sama bergandeng dan selalu tegak dan lurus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Model ini ya menurut saya hal yang penting untuk kita tinjau ulang dari berperannya ataupun keterlibatan militer terhadap kehidupan politik. Ya. Kita tahu bahwa partai yang beliau gabung, ya partai dengan identik merah tersebut, ya dari anak proklamasi itu sendiri. Ya. Mungkinkah purnawirawan ataupun militer tersebut ingin menintikkan sebagai pahlawan ataukah sebagai drama, ya tentu itu tergantung dari niat masing-masing. Ya. Dan juga partai PDIP ini ya meskipun di dalam dinamika politiknya sering ada wacana seperti ini dan seperti itu, tetapi masih saja partai ini teratas di pemerintahan saat ini, paling tinggi nilai jualnya di beberapa partai yang lain, karena yang memimpin juga seorang anak dari proklamator, ya, dan sistem dan mekanisme dalam perpartaian, ada sekolahan partai politiknya itu sangat luar biasa. Maka dari itu ya barangkali ini yang menarik sehingga militer tersebut bergabung. Ya. Ada juga alasan, ya barangkali ini alasan yang fundamental menurut saya. Bergabungnya purnawirawan atau militer, ya, bisa saja ini panggilan dari ilahi, ya, panggilan isi hati. Melihat maraknya ataupun kejadian di beberapa daerah, ya, memungkinkan bahwa pengendalian ini kurang ataupun tidak menyentuh terhadap kehidupan masyarakat. Ya, barangkali seperti itu. Ada juga bahwa panggilan ini ingin menjadikan sebuah kehidupan yang sangat hakiki dan juga bisa memakmurkan rakyat ke depannya. Mungkin seperti itu ya. Ini menurut anggapan saya. Ya, barangkali Sobat SHC ada anggapan lain, ada juga interpretasi yang lain. Kita tentu meskipun sama
sama rambut hitam, tetapi cara berpikir dan cara pandang kita juga berbeda. Baik sobat, mungkin sampai di sini ya pengulasan dari SHC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.